Gunung Genuk, tempat yang menyimpan kisah misteri yang belum banyak terungkap. Disinilah tersimpan legenda Mbah Noyo Gimbal, sosok yang dipercaya memiliki ilmu dan kesaktian luar biasa. Dalam penelusuran kali ini, tim Bolodewe Traveler mencoba menyingkap jejak sang legenda. Namun, siapa sangka di tengah berdoa dan selesai berdoa, ada dua kejadian tak masuk akal terjadi, membuat kami terdiam dan merinding. Di lokasi petilasan Mbah Noyo Gimbal, hawa mistis begitu kuat, suara-suara aneh terdengar, bayangan samar melintas, dan suasana tiba-tiba berubah dingin. Padahal siang hari, seperti apa kejadian mistis yang kami alami? Benarkah ilmu karomah Mbah Noyo Gimbal masih menjaga tempat ini? Yuk, kita saksikan perjalanan ekspedisi kami kali ini dalam mencari jejak Mbah Noyo Gimbal di Gunung Genuk, Desa Ngajaran, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya Bolo dengan kami tim Bolodewe Traveler. Pada kesempatan pagi ini, hari Sabtu 11 Oktober 2025, kami akan melakukan perjalanan mencari jejaknya sang legenda yang terkenal di Rembang, Blora, Tuban, bahkan sampai Bojonegoro, yaitu kami ingin mencari jejak Mbah Noyo Gimbal atau yang nama aslinya Mbah Noyo Sentiko ya Bolo. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini kami berangkat dari Dukuh Kalitempur, Desa Tempurjo, Kecamatan Bogerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tempat yang akan kita kunjungi, yang akan kita cari jejaknya Mbah Noyo Gimbal, yaitu ke Gunung Genuk, tepatnya di Desa Ngajaran, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Gunung Genuk itu kalau kita lihat dari Google Map, dari tempat kita kurang lebih sekitar 16 km ya Bolo. Namun kita tidak akan mengikuti petunjuk arah dari peta digital Google Map, karena kalau kita cek, kalau kita mengikuti Google Map nanti diarahkan lewat Tawaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dan itu akan sulit kita lakukan karena kalau kita lihat di Google Map itu melewati hutan dan jalan untuk tanah persil, jadi agak susah, bukan jalan umum. Dan setelah kita tanya temen yang ada di Desa Jinanten, Bapak Zohari, kita tanya seputar Gunung Genuk, beliau menyarankan untuk lewat Desa Merayun, Kecamatan Saleh. Di situ nanti setelah pom bensin ada pertigaan, terus belok kanan, cari arah Ngajaran atau arah Gunung Genuk atau arah Kaliprak kalau misalnya susah. Nah, ini kita sudah berangkat, ini sudah sampai di wilayah Desa Gayam. Nanti kita ketemu pertigaan di depan ini, kita belok kanan, maaf, kita belok kiri ya Bolo. Ini depan, sebetulnya kalau lurus, nah ini depan belok kiri, kalau lurus nanti juga bisa nanti lewat TPK Sendangrejo juga belok kiri, namun nanti jalannya jelek dan banyak lalu lalang mobil truk angkutan batu. Jadi kita lewat sini aja, ini lewat arah
Gandu atau Puncak Pencu, ini lewat sini saja. Nanti kita akan ketemu dengan Desa Pakel, nanti di tanjakan pertigaan kita belok kiri. Nah, sambil jalan saya akan menceritakan sedikit seputar Mbah Noyo Gimbal di petilasannya yang ada di Gunung Genuk. Konon Mbah Noyo Gimbal dalam pelariannya waktu jadi panglima perang Pangeran Diponegoro, setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, maka banyak prajurit dan panglima perang Panglima Diponegoro yang melarikan diri dari penangkapan penjajah Belanda. Dan Mbah Noyo Gimbal melakukan pelarian ke arah utara sampai ke Desa Sulang atau Kecamatan Sulang. Nah, di situ beliau menetap beberapa saat sampai akhirnya terjadi cekcok dengan Wedono Sulang karena beliau tidak mau menuruti perintah Wedono yang suruh untuk menanam pohon jati. Nanti kalau sudah besar, pohon jatinya akan diserahkan ke pemerintah Belanda. Maka terjadilah cekcok dengan Wedono Sulang dan akhirnya Wedono Sulang terbunuh di saat perkelahian dengan Mbah Noyo Gimbal. Singkat cerita, Mbah Noyo Gimbal melarikan diri ke arah timur sampai Pamotan, sampai akhirnya beliau merasa nyaman tinggal di Gunung Genuk. Karena bagi Mbah Noyo Gimbal, Gunung Genuk itu sangat strategis, sangat tepat untuk mengatur strategi juga dalam melawan penjajahan Belanda. Gunung Genuk tempatnya yang tinggi sehingga sangat cocok untuk memantau pergerakan Belanda dari arah Sale, Pamotan, dan sekitarnya. Dan Mbah Noyo Gimbal tidak sendiri, beliau dibantu oleh rakyat yang mengikuti jejak perjuangan Mbah Noyo Gimbal. Atau Mbah Noyo Gimbal juga punya pasukan rakyat. Beliau mengatur strategi untuk bertempur dengan Belanda itu di seputaran Gunung Surak atau Irung Petro ya bolo. Di situ tempat terjadinya pencegatan atau pertempuran antara Mbah Noyo Gimbal dan pasukannya dengan penjajah Belanda. Dan di Gunung Surak juga banyak pasukan Belanda yang tewas ya bolo. Makanya di wilayah alas Gunung Surak sampai TPK Sendangrejo itu terkenal rawan. Bahkan Mbah Noyo Gimbal sangat terkenal perjuangannya tidak hanya di seputar Gunung Surak, sampai juga ke daerah Bogorjo, Lengkir, bahkan terkenal juga perjuangannya sampai ke daerah Bangsri karena banyak yang bersimpati dengan beliau. Nah, ini kita sampai terus belok kiri ya bolo, ini kita sampai pertigaan Pakel. Ini kita ke arah Taunan. Banyak lalu lalang mobil angkutan truk ya bolo, ini dari tambang Pancuran, tambang batu. Ini nanti sebentar lagi kita akan sampai di seputaran Gunung Surak gitu ya bolo. Nah, lanjut, saya akan melanjutkan cerita. Nah, di seputar sini inilah terjadinya dulu pertempuran antara Mbah Noyo Gimbal dan pasukannya. Dan batu ini juga salah satu batu yang juga dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Di sini juga ada air minum juga, kayak semacam sumur gua kalau orang sini bicara. Bahkan kalau
sampai sekarang kadang itu kalau pas ada airnya ya orang-orang sering minum di sini, tapi di sini juga sering nggak tahu kayak ada taburan kembang ya bro di lingkungan sumur ini sudah nggak ada airnya, tapi dan sama di batu tadi itu sering ada taburan bunga, nggak tahu maksudnya apa, kita juga kurang tahu. Tapi yang jelas di sini tempat pertempuran antara pasukan Banoyo Gimbal dengan pasukan Belanda. Kenapa dinamakan Gunung Surak? Karena pada saat itu pasukan Banoyo Gimbal itu tidak terlalu banyak, jadi menerapkan strategi perang gerilya ya bolo. Jadi pasukannya sedikit itu disuruh berpencar, bersembunyi di samping pohon atau di belakang pohon, berpencar. Kemudian pasukan Banoyo Gimbal itu berteriak-teriak sehingga terkesan pasukannya itu banyak, membuat pasukan Belanda pada ketakutan dan akhirnya sangat mudah untuk menaklukkan pasukan Belanda ya bolo. Nah, dan disinilah banyak pasukan Belanda yang terbunuh, sehingga tempat ini bisa dibilang kalau malam sangat angker ya bolo. Nah itu akhirnya karena rame orang-orang pasukan dari Banoyo Gimbal yang bersorak, akhirnya sini dinamakan Gunung Surak. Itu ceritanya di sini kenapa dinamakan Gunung Surak ya bolo. Dan di sini juga dinamakan, ada tikungan yang namanya itu Irung Petruk. Depan ini namanya tikungan Irung Petruk karena modelnya menikungnya itu kayak hidungnya pewayangan yang Petruk itu. Ini kita sudah memasuki wilayah desa Taunannya bolo. Dan konon untuk pasukan Mbah Noyo Gimbal itu jika malam itu seringnya mereka bermeditasi di Gunung Genuk. Ini yang namanya Irung Petruk ini ya bro, ini menikung sekali. Nah ini namun kalau dari cerita untuk Gunung Genuk itu untuk daerah warga sekitar itu malah kurang begitu tahu kalau ada jejaknya Mbah Noyo Gimbal ya bolo. Karena masyarakat sekitar desa Ngajaran itu menganggap tempat Gunung Genuk itu adalah keramat, jarang yang sekali mereka yang berani datang ke area situ. Ya tahu di situ ada semacam peninggalan sejarah seperti tempat air minum kayak genuk gitu, tapi mereka tidak tahu ini sejarahnya seperti apa. Justru malah orang yang dari Blora Mbah Man kalau tidak salah itu yang pertama kali membuka jejak atau sejarahnya Gunung Genuk ya bolo, sehingga dibangunlah sebuah monumen patungnya Mbah Noyo Gimbal. Kemudian daerah petilasannya yang di Gunung Genuk itu yang seputar pertapaknya Mbah Noyo Gimbal itu juga sekarang katanya sudah dibangun. Nanti kita cek aja ya bolo. Ini kita sudah sampai Pasar Tahunan. Kalau lurus sampai Sumber Semen, kalau ke kiri tadi sampai ke Pancuran ya bolo, tempat penambangan batu yang truknya kita ketemu tadi. Kalau di sekitar sini sebetulnya juga ada cerita sejarah juga ya bolo. Ini saya pernah mendengar di sini itu juga tempat perlawanannya pasukan Onggo-Onggo Mbulkiyo melawan pasukan Belanda juga. Nanti
di lain waktu akan kita telusuri jejaknya. Nah, ini depan ini kita nanti belok kanan ya Bolo, kalau menurut teman kita memberikan petunjuk arah ini belok. Nah, ini ke kiri kalau dari arah timur. Ini kita sudah memasuki arah Kaliprak atau Desa Ngajaran. Nanti kalau ada orang kita tanya-tanya di depan ya Bolo. Pak, derek tanglet. Nek badhe teng Kaliprak leres mriki. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nggih, matur suwun, Pak. Alhamdulillah ternyata arahnya betul ya Bolo. Ini kita lanjut. Ini jalannya juga baru dibangun ya Bolo ini. Mungkin ke depan akan bagus semua. Jadi jika kalian ingin berkunjung ke tempat petilasannya Mbah Noyo Gimbal di Gunung Genuk, ke depan mungkin jalannya akan bagus semua. Kalau lewat sini jalannya cukup ramai ya Bolo, tidak seperti yang di petunjuk arah peta Google Map itu sepi karena daerah perbukitan, jalan persil atau jalan hutan. Kalau lewat sini ini jalan umum atau jalan desa, jadi rame. Jalannya bagus. Kalau di sini mayoritas warganya petani ya Bolo. Tanahnya kelihatan subur. Pak, derek tanglet. Ini kan leres arah Ngajaran. Oh nggih, matur suwun. Monggo Pak nggih. Nah, menurut Bapak tadi itu ini tinggal deket lagi ya Bolo. Ini sebentar lagi kita nyampe, ini sudah betul, ini kita ke arah Ngajaran. Kalau untuk tempatnya itu sebelum Ngajaran nanti ada pertigaan Tugu. Nah, ini Tugunya Bolo, kita sudah sampai. Nah, ini gapuranya ya Bolo. Ini kalau lurus kita ke Ngajaran. Nah, kalau ke kiri yang ada gapura itu kita ke arah petilasannya Mbah Noyo Gimbal dan monumen Noyo Gimbal ya Bolo. Ini kita lanjut ke arah monumennya saja. Ini baru dibangun sepertinya ya Bolo. Ini jalannya kelihatannya nanti juga akan dibangun, mungkin diperbaiki supaya akses ke arah tempat petilasan Mbah Noyo Gimbal lebih mudah. Ini juga sekitar kiri kanan sudah mulai dibangun seperti warung. Ini juga banyak orang yang berkebun ya Bolo, karena mayoritas di sini juga petani. Ini ada orang yang baru panen jagung ini ya Bolo ini. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah hutan. Ini sudah masuk wilayah hutan Gunung Genuk ya Bolo. Nah, depan ini monumennya Mbah Noyo Gimbal atau Noyo Sentiko ini. Kita sudah ada di depan monumennya ya Bolo. Ini monumennya Mbah Noyo Gimbal atau Noyo Sentiko. Meskipun hanya sekedar patung, keangkerannya sangat terasa ya Bolo. Auranya sangat kerasa banget. Nah, ini untuk monumennya
Mbah Noyo Sentiko atau Mbah Noyo Gimbal. Nah, ini kita lanjut ke petilasannya ke Gunung Genuk ya bolo. Ini kita dari sini ambil, nanti ada petikan ke arah kiri, jangan yang lurus, ini yang ke kiri ini ya bolo. Oh ya, kenapa dinamakan Mbah Noyo Gimbal? Karena Mbah Noyo Gimbal rambutnya memang gimbal ya bolo. Beliau tidak akan potong rambut, janjinya itu, sumpahnya, jika belum bisa mengusir penjajah Belanda. Bahkan mungkin tidak pernah dicuci rambutnya, jadi sampai gimbal. Nah, makanya disebut Mbah Noyo Gimbal. Ini mungkin kalau musim hujan susah dilewati ya bolo. Ngapunten Pak, nek badhe tenggene Mbah Noyo Gimbal leres mriki nggih. Muter ngaten nggih. Oh nggih, matur suwun Pak nggih. Nggih Pak, matur suwun. Nah, menurut orang yang ambil ranjak sudah betul jalan yang kita lalui ya bolo. Ini kalau hujan ya agak susah ya bolo, tapi nanti ke depan kemungkinan ini juga dibangun. Kalau melihat pembangunannya yang masif tadi, semoga ini jalannya akan diperbaiki ya bolo. Ini depan juga ada petunjuk arah ya bolo ini. Kalau ke kiri ke arah Gunung Putri, kalau ke kanan lurus ke Gunung Genuk, ini ada pintu masuknya ya bolo. Sepi sekali, sepertinya tidak ada pengunjung ya bolo ini, karena kita tidak ketemu orang yang berkunjung di sekitar sini. Mungkin kita yang pertama berkunjung di pagi ini ya bolo, di hari ini. Ini sudah mulai siang. Nah, depan ini kita akan sampai ke lokasi wilayah petilasannya Mbah Noyo Gimbal atau Noyo Sentiko di Gunung Genuk. Nah, ini sudah dibangun bagus, masih ada material-material karena pembangunan belum selesai ya bolo. Ini kita berhenti dulu. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi ya bolo. Ini posisi di Gunung Genuk, petilasannya Mbah Noyo Gimbal. Ini sudah dibangun ya bolo. Ini sudah ada toiletnya. Toiletnya sudah ada. Oh, airnya juga keluar bolo. Toiletnya bagus, ada desainnya modern. Untuk BAB ini ada tempat singgahnya. Mungkin di sini banyak burung-burung. Ini tuh ada buat masing-masing burung. Ada meja bagus ini, mejanya kayu jati bola. Itu ada kayak semacam kontainer box untuk jualan ya bola. Kita naik untuk ke lokasinya petilasannya Mbah Noyo Gimbal. Di sini ada burung, sepasang burung. Renggolo sama perlutut. Oh iya bolo, kalau di sini hati-hati ketika kita berbicara ya bolo, sopan, karena ini tempatnya keramat. Ada tubuhnya.
Pemandangannya luar biasa Bolo kalau dari sini. Nah itu pemandangannya sangat bagus. Sebelah sana itu Pancuran, tempat penambangan batu kuarsa atau apa gitu ya. Pemandangannya sangat luar biasa. Ini musola ya. Nanti kita ke sana kita lihat area luar dulu. Wow, tempatnya asik sekali Bolo. Ini ada sekelilingnya hutan. Wah, ini buat nyantai. Lihat dari bawah kelihatan syahdu sekali. Ini ada jati tua Bolo, tapi masih kokoh berdiri. Ini juga jati tua tapi masih kokoh berdiri. Seperti ini Bolo untuk areanya petilasannya Mbah Noyo Gimbal. Sekali lagi kalau di daerah sini harap sopan, jaga kebersihan, jaga perkataan ya Bolo. Karena ini tempatnya sangat keramat. Nah ini petilasannya Mbah Noyo Gimbal, kita masuk. Nah, kita lepas alas kaki dulu. Di sekitar sini itu juga ada guanya, tapi nggak tahu yang guanya di sebelah mana. Dari sedulur sikep Gunung Genuk, sesepuh pembinanya Mbah Karman. Jadi yang memulai membangun ini Mbah Karman ini ya. Nah ini
petilasannya ini bro. Ini petilasannya Mbah Noyo Gimbal atau Noyo Setrika. Ini dinamakan Gunung Genuk karena ini genuk itu tempat minum ya boleh. Jadi di sini tempat memantau perjalanan Belanda. Cuman katanya sih masih ada airnya. Ini tempat memantau Belanda Mbah Noyo Gimbal ya bro. Jadi kelihatan kalau ada pergerakan Belanda dari arah utara, dari Pamotan, dari Sale, itu kelihatan dari sini. Nah nanti untuk strateginya, nanti Belanda dicegat di seputaran Gunung Surak. Disitulah terjadi pertempuran antara pasukannya Mbah Noyo Gimbal dengan pasukan Belanda. Dan di Gunung Surak itu banyak tentara Belanda yang tewas ya bro. Jadi Mbah Noyo Gimbal strateginya yang sangat tepat. Selain di sini untuk bermeditasi, bertapa, dan mengolah ilmu kanuragan, memperdalam ilmu kanuragan, Mbah Noyo Gimbal juga mempersiapkan strategi pertempuran melawan Belanda. Ini tempatnya sangat asri sekali. Dan kalau orang sini ini malah pada nggak begitu tahu adanya petilasan ini bro. Ya tahu kalau daerah sini itu adalah keramat, tapi jarang ada warga yang sampai di sini berani mengunjungi daerah sini. Baru-baru kali ini saja ini dijadikan tempat yang agak terbuka ya bro. Jadi ini areanya. Dan orang yang membuka ini adalah malah orang dari Blora, sedulur sikep ya bro, Mbah Man. Ini kalau nggak salah dari Ngawen mungkin. Kita tahlil sebentar ya bro, kita matikan dulu. Sekedar informasi ya bro, pas saya baca tahlil tadi, tiba-tiba lampu yang tadinya mati menyala terang. Saya kaget dan sontak bulu kuduk saya merinding. Tapi ya malah saya ambil hikmahnya, mungkin ingin menerangi saat saya baca tahlil ya bolo. Dan ada suara-suara kayak desisan-desisan yang kayak ular gitu, saya agak merinding. Nah setelah berdoa, kita lanjut ke arah pulang ya bolo. Ini untuk terakhir kali kita perlihatkan lingkungan petilasan Mbah Noyo Gimbal. Kita lanjut pulang. Kita matikan dulu kamera, kita pakai sepatu dulu sebentar ya bolo. Nah kejadian aneh lagi bolo, pas kamera saya matikan, taruh, saya pakai sepatu, tiba-tiba kamera nyala lagi dan merekam lagi. Seperti ini posisinya. Ini sebetulnya saya taruh pada posisi mati, tiba-tiba nyala lagi. Masa marah-marah ngeplay dewi. Padahal tak lagi.
Sebetulnya saya masih penasaran ya Bolo. Mau dikasih petunjuk apa tadi ya? Kok tiba-tiba ada kejadian seperti itu tadi? Tapi istri saya sudah ngajak balik aja. Lain kali kita kesini lagi. Kita lanjut pulang aja. Pas kami mau beranjak pulang, tiba-tiba ada yang datang dan ternyata salah satu juru kunci dari petilasannya Mbah Noyo Gimbal, yaitu Bapak Haji Riki ya Bolo. Ini saya berkesempatan berbincang-bincang sebentar dengan Bapak Haji Riki. Sini sesepuhnya sinten Pak? Yang lah ini saya kan gini, sebelumnya kan ada namanya Mbah Man kuwi toh. Oh nggih. Nah kalau sekarang kalau Mbah Man nggak kesini ya saya insya Allah saya. Saya perkenalkan namanya jenengan sinten Pak? Ya namanya Kaji Riki. Ya, Pak Kaji Riki nggih. Dr. Andes Kaji Riki sarjana hukum. Oh nggih nggih. Ya nek titel nggak usah nggak usah dijoki ya. Iya harus toh Pak. Karena itu apa ya? Kalau apa saya, guru saya ya Kaji Riki kalau milih suge kaya raya itu sing mbok pilih. Aku ya pilihku cukup Pak. Oh suge kan mboten cukup gitu. Kalau orang kaya raya, orang suge itu kadang masih belum cukup. Betul. Tapi kalau sudah cukup, nah itu cukup untuk sembarang kalir ya. Untuk ya pengen tuku es, ono cukup, iso tuku es, gawat, ya sana kuwi. Jenengan kok punya ada kerentek kepengen ikut nguri-nguri petilasan Mbah Noyo Gimbal niki sejarah pripun Pak? Saya ini sebenarnya kan gini, Mbah Noyo Gimbal itu ya dulu aku ini ya cerita zaman dulu orang-orang yang sudah tahu itu di sini Mbah Noyo itu kan pertapaan aja, jadi petilasan buat lewat ya, buat semedi mungkin zaman dulu saya. Nah ceritanya seperti itu. Nek yang membangun sini selain Mbah Karman, yang support pembangunannya ini dari mana Pak? Kok bisa? Soalnya membangun ini kan ndak habis sedikit. Ya, saya kan gini, saya kan dari info dari Pak Kanit ya yang tahu itu Kapolres Pak Suryadi beliaunya. Alhamdulillah. Pak Suryadi, tapi sekarang sudah pindah di luar Jawa. Sekarang Rembang Pak Kapolres baru. Jadi masih dalam pengenalan ya, pengenalan. Tapi nanti tetap masih dilanjutkan nih pembangunannya. Ya, insya Allah dilanjutkan kalau Pak Kapolres itu mau melanjutkan. Tapi kalau nggak mau, saya yang ngerjain. Gitu. Oh gitu. Jadi Kaji Riki yang ngerjain deh. Oh, luar biasa. Saya bangun villa. Saya ada bendungan, saya bikin kolam depannya patung. Oh, gitu. Rencana mau saya bikin kolam, tembung. Dan gini ada daya tarik tersendiri ya, Pak Kaji. Mau saya bikin kayak mana itu yang di Puan itu Bang Sri. Ya, Bang Sri. Noyo Gimbal View ya, gitu. Ini berarti kalau rame biasanya peziarah datang itu ramenya kalau malam Jumat kalau tahlilan atau apa Pak? Bisa. Iya bisa tahlil bisa. Ya, pokoknya terserah mau koncoy sampean berapa orang itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Sah saja. Pokoknya yang penting niatnya baik. Iya, yang penting niatnya baik. Tidak ada larangan di sini. Ya. Masuk sini tidak ada larangan. Yang penting sopan bicaranya. Betul. Yang sopan nih ya, betul. Soalnya ini kan tempat bisa dibilang keramat. Ya. Jadi gini, kalau orang dulu bilang ini
ya itu tadi loh, yang sopan. Yo bicaranya, yo cara orang Jawa di sopan. Atau punya unggah-ungguh, punya tepo sliro. Maksudnya, engko nek tepo kadal, iku gak bener. Tepo sliro. Oke, sementara gitu dulu Pak Kaji. Terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Iya Mas. Siap. Dengan berakhirnya perbincangan kami dengan Bapak Kaji Riki, maka berakhir pula perjalanan kita kali ini ya Bolo. Kami mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, dan jika ada penyampaian kami yang kurang tepat, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada Bolo-Bolo yang mengetahui kebenarannya, mohon sampaikan di kolom komentar ya Bolo. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.